Kalau Anda tahu bahwa ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai hasil akhir, kenapa Anda secara berani mengatakan bahwa Anda sudah menang? Ya. Ya. Nah, maka tujuan yang paling sederhana yang hendak dicapai adalah bahwa membangun persepsi, ya, membangun image bahwa Anda sebenarnya sudah menang. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dibangun persepsi itu di tengah publik? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya setuju kalau kemudian dikatakan bahwa klaim-klaim sepihak semacam ini, klaim-klaim berlebihan semacam ini bisa jadi dilakukan agar kalau sampai akhirnya mereka ternyata kemudian tidak bisa disebut sebagai pemenang saat ini, ya, mereka bisa bilang bahwa ada kecurangan di sini. Ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memotong keberhasilan kita. Memotong keberhasilan Pramono. Kalau sekarang Jokowi balik ke Jakarta dan turut menggelorakan Ridwan Kamil, apakah tidak mungkin pertama sebagian dari orang yang semula sudah mendukung Pramono kemudian mengatakan well ya mungkin tapi kalau Jokowi betul-betul berada di belakang Ridwan ya mungkin kita juga pindah gitu ya. Kedua yang dari Dharmakun, mungkin nggak dari 10% Dharmakun itu ada sebagian yang ketika melihat oh Jokowi udah ada di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ya udah kami juga berada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Budis Ma'ruf Piliang. Dan kali ini kita masih membahas hasil quick count dan bagaimana analisanya khususnya untuk Pilkada Jakarta. Dan saya sudah kedatangan narasumber, seorang politisi dari PSI yang juga adalah seorang dosen dan sekarang mengelola sebagai Pemret Cokro TV, ya, Bung Ade Arwando. Ini yang kedua kali ya di Ruang Konsensus ya. Siap. Ya, Bang Ade, ini kita sudah kemarin tuh sudah pilkada serentak. Ya. Saya tidak akan mengulas hasilnya, tetapi yang paling menarik yang masih menjadi cerita sampai sekarang adalah ketika RK Suswono di Jakarta, ya kan, kalah sementara melawan Pramono Rano. Ya, kita tidak menganggap pasangan Dharmakun nggak ada, tetapi ini kan sesuatu yang menarik ya. Kenapa menarik? Karena menurut aturan dari KPU, kemenangan itu ditentukan setelah, kalau menurut jadwalnya, tanggal 16 Desember 2024, ya kan, setelah melalui penghitungan berjenjang, ya kan, dari kecamatan, kota madya, provinsi. Nah, sementara semalam ya tim pemenangan Rano Karno dan tim pemenangan Pramono dan Rano sudah mengklaim bahwa pasangan Rano menang satu putaran. Ya, klaim ini sebenarnya boleh-boleh saja, ya kan, tetapi kita kan melihat potensinya akan terjadi semacam konflik di kebelakangan hari manakala KPU kemudian memutuskan ternyata 2 putaran. Nanti ujung-ujungnya kita bisa menebak nih Bang Ade, ada kecurangan, ya kan, dalam penghitungan. Nah, melihat fenomena ini, klaim sepihak sementara sebenarnya belum boleh mengklaim 1 putaran atau 2 putaran, ini menurut Bang Ade fair nggak sih sebenarnya? Ya. Ya, ini menarik untuk dibicarakan ya, karena hampir-hampir saya tidak melihat ada pihak lain yang membicarakannya dengan cara pandang seperti yang Anda barusan lakukan ya. Jadi begini, kita harus sangat sadar ya bahwa saat ini yang angka-angka yang beredar yang dianggap sebagai data informasi yang menunjukkan kemenangan salah satu paslon melawan paslon yang lain di berbagai daerah di Indonesia, di seluruh daerah Indonesia itu sebetulnya berasal dari sebuah quick count. Ya. Ya. Nah, quick count itu adalah sebuah cara penghitungan yang
Kalau dilakukan secara benar oleh lembaga-lembaga penelitian yang kredibel, ketika saya mengatakan kredibel, saya akan menyebut misalnya nama-nama seperti SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, LSI-nya Jayadi Hadan maupun LSI-nya Denny Jaya, kemudian ada indikator Burhan Muhtadi, kemudian ada mungkin Kompas ya, Kompas. ya, dan ada Litbang Kompas ya. Litbang Kompas dan mungkin beberapa lainnya. Ini sekedar harus saya tekankan karena ada juga sejumlah lembaga penelitian lain yang harus kita tidak terlalu percaya kebenarannya ya, karena barangkali track recordnya tidak cukup baik dan seterusnya. Nah, jadi apa yang ada di kepala masyarakat sekarang ini ketika dikatakan misalnya kita jangan ke Jakarta dulu nih. Ya. Misalnya ketika orang mengatakan di Jawa Barat Deddy Mulyadi itu menang telak. Karena angkanya hampir 60 kalau tidak salah ya. 61%. Itu adalah hasil quick count. Ya. Harus kita tahu dulu loh. Ya. Ini hasil quick count. Hasil quick count itu adalah hasil dari penelitian ya, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian terhadap sampel dari populasi secara keseluruhan pemilu yang berlangsung. Jadi maksud saya begini, di seluruh Jawa Barat itu saya nggak tahu ada berapa TPS, berapa ribu TPS, yang diambil berapa ratus TPS misalnya, atau berapa puluh TPS, dan dari hasil puluhan atau ratusan TPS itulah kemudian diproyeksikan bahwa di Jawa Barat secara keseluruhan total yang menang adalah Deddy Mulyadi. Ya. Tapi tadi saya katakan kalau itu dilakukan secara benar, secara bertanggung jawab, misalnya saja bertanggung jawab itu artinya adalah samplingnya itu random misalnya ya. Kita kan sama-sama belajar dulu statistik. Ada random penelitian sosial. Metode penelitian sosial ya. Diambil secara random, jumlahnya cukup besar, pertanyaannya diformulasikan, redaksinya cukup baik gitu ya. Itu akan menghasilkan perkiraan yang benar. Ya. Tapi tetap harus diingat ini adalah sampling. Nah, ini juga yang terjadi pertama-tama pada kasus Jakarta. Ya. Ketika pada hari tanggal berapa kemarin itu 27 November itu berlangsung pemilu, pada sore hari kita kurang lebih sudah tahu tuh Deddy Mulyadi menang di Jawa Barat, Hovifah menang di Jawa Timur, Lutfi menang di Jawa Tengah, Airin kalah di Banten, dan kemudian Pramono menang di Jakarta ya, dengan angka, nah ini menarik nih si quick count-nya ya, angkanya adalah sekitar 49 sampai 51 ya. Sementara si RK 39 sampai 41 ya. Sementara siapa pemain ketiga itu? Darmakun itu sekitar 10 lah ya. Itu juga mengejutkan sebenarnya. Itu juga mengejutkan, tapi kita bicarakan nanti ya. Oke. Ini dulu nih. Di satu sisi ada yang 49 50, di satu sisi ada 39 ke 41. Ini adalah hasil quick count ya. Tapi saya ingatkan tadi, kalau dilakukan secara benar, ini nantinya akan kurang lebih, saya ulang ya, kurang lebih sama dengan hasil real count sesungguhnya yang baru akan diumumkan pada sekitar pertengahan Desember nanti ya. Jadi ingat ya, ini adalah hasil quick count. Hasil quick count itu bisa meramalkan secara kurang lebih tepat. Kurang lebih tepat. Dengan kata lain kurang lebih tepat itu artinya begini. Kalau dia bilang ya 49 suaranya Pramono, kurang lebih itu artinya belum tentu 49 ya. Di situ ada yang namanya margin of error. Margin of errornya katanya sekitar 1%-an. Sampai 2%. Jadi 49 itu harus diperkirakan sebetulnya kurang lebih bisa jadi 50 sampai 51, bisa jadi 47, 48. Oke. Jadi belum tentu 49 loh kata si peneliti ini. Oke. Tapi kayaknya sih kurang lebih di angka itu. Oke, ini yang quick count nih. Kita udah terima nih. Yeay ya kata si kubunya Pramono. Kita menang. Pendukung Pramono sudah bergembira menang ya. Tapi kan pertanyaan pentingnya adalah bisa satu putaran nggak? Ya. Kalau tadi kita melihat pada Deddy Mulyadi, kalau
margin of error-nya taruh 3%, tapi angka dia 60%. Maka paling rendah kira-kira suara dia nanti yang sesungguhnya adalah 57%. Iya. Ya, kira-kira nih ya. Ya. Jadi ya taruhlah memang ramalannya sepenuhnya tidak, margin of error-nya minus 3%-nya itu sepenuhnya harus berlaku. Ya kita angkanya tetap 57%. Ya. Yang nggak ada masalah. Begitu juga dengan Hafifah, begitu juga dengan Lutfi, begitu juga dengan siapa namanya lawannya siapa? Itu kan Banten. Airin Lawan Andrasoni. Andrasoni ya. Tapi kalau ini angkanya itu betul-betul persis di 50-an. Jadi terkait dengan ada yang bisa mengklaim bahwa kita udah menang sekarang pertanyaannya, itu fair apakah gitu. Bisa nggak itu diklaimkan gitu ya? Pertama-tama kita ingatkan kalau dari quick count nggak bisa. Kalau dari quick count nggak bisa dia mengklaim karena khusus di Jakarta ini sudah dinyatakan bahwa kalau si calon itu tidak memperoleh suara lebih dari 50% harus 50% plus 1, bukan plus 1% ya. Bukan satu suara. Plus 1 suara. Ya. Kalau tidak sampai itu belum bisa dinyatakan sebagai pemenang. Harus diulang. Oke? Nah, sekarang kan jadi menarik nih. Ya. Bisa nggak kalau gitu perhitungan quick count itu dipakai untuk mengatakan bahwa dia sudah menang? Ini level pertama dulu ya. Tidak bisa. Itu memang nggak bisa sama sekali. Lembaga penelitiannya juga bilang nggak bisa. Memang nggak bisa kita menyatakan itu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, tapi kubunya Pramono mengatakan bahwa dia sudah mengumpulkan suara secara manual. Ya. Jadi semua relawan-relawan sekarang bayangkan saksi-saksi di mereka. semua ya. Ingat semua. Saya nggak tahu berapa ribu TPS yang ada di Jakarta itu. Di semua itu ada saksi-saksinya. Dan saksi-saksinya semua ya mencatat secara benar hasil C1-nya itu dikirim ke kantor pusatnya Pramono. Di sana dihitung ya. Kemudian diperoleh angka yang tadi disebut 50% plus 2.000. Lebih 3.000 malah. Lebih 3.000 Iya. ya. Nah, ini menarik kalau kemudian kubu lawan yaitu Ridwan Kamil mengatakan enggak, kita juga udah ngitung. Iya. Kami juga sudah mengumpulkan semua formulir C1 di semua TPS ya, dan kami sudah hitung, kami sudah potret, kami sudah foto, kami sudah kirimkan dan semua sudah dihitung. Dan ternyata kami yang menang. Atau Anda tuh nggak sampai 50%, Anda tuh cuma 49%. Betul. Itu masing-masing bisa mengklaim itu. Nah, sekarang pertanyaan, mungkin nggak itu dilakukan? Mungkin sih mungkin, ya, mungkin sih mungkin. Tapi kan ada banyak persoalan di situ. Misalnya saja, seberapa akurat penghitungan itu dilakukan? Ketika C1 itu sudah diisi oleh si para petugas di lapangan, itu pasti sudah benar nggak? Mungkin nggak masih dikoreksi kemudian? Mungkin nggak masih kemudian dibaca oleh seorang pemeriksa dan dibilang it doesn't make sense angka ini. Angka ini pasti ada yang salah. Itu mungkin nggak terjadi. Ya mungkin lah. Kita sudah pernah mengalaminya dulu di zaman Pilpres Pileg tahun ini, di awal tahun ini. Jadi seharusnya kan dikumpulkan dari bawah, dari semua, saya nggak tahu paling bawah kecamatan atau apa ya. Kecamatan, Kota Madia, Provinsi. Oke, di kecamatan dari TPS diangkat dulu ke kecamatan. Dikumpulkan di sana. Dihitung dulu di situ kan. Sesudah dihitung, diperiksa, dikatakan oke, dikirim ke Kota Madia. Kota Madia naik lagi ke provinsi. Bayangkan tuh ada beberapa tahap verifikasi yang seharusnya dilakukan. Dan kata lain, proses verifikasi itu adalah sesuatu yang menjadikan apa yang tadi diklaim oleh masing-masing kubu, atau paling tidak dalam hal ini kubu Pramono, itu sebagai sesuatu yang overclaim. Jadi taruhlah kita mengatakan begini, saya tidak berasumsi mereka itu curang. Taruhlah begitu ya. Mereka sekedar mengatakan bahwa dari hasil perhitungan mereka, kami kayaknya menang nih. Tapi you are not supposed to claim, untuk mengeluarkan klaim bahwa kami sudah yakin bahwa kami menang. Karena nggak ada caranya saat ini untuk bisa mengetahui apakah Anda benar-benar menang atau kalah, atau tidak menang. Kenapa? Karena
pada tahap ini di Jakarta selisih 2.000 suara, kesalahan 3.000 suara, kesalahan berapa ratus suara bisa jadi mengubah sama sekali hasil akhir. Ya, ya. Anda bayangkan saya begini, taruhlah menurut perhitungannya mereka itu adalah 50% plus 20 misalnya. Tapi ternyata ketika diperiksa oleh KPU, ada segala macam persoalan-persoalan yang timbul di lapangan, dan ada yang dicoret, ada yang ditambahkan, ada yang segala macam, tiba-tiba menjadi 50% minus 2. Itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa Anda belum 50%. Ya, artinya harus putaran kedua. Maaf ya, ini harus putaran kedua. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, Bang Ade. Kalau kemudian kubu Pram dan Rano mengklaim bahwa mereka menang satu putaran, sementara kubunya RK tidak mengklaim bahwa mereka kalah, tetapi mereka melihat ada potensi untuk 2 putaran. Ya. Satu, yang kedua, kami siap menerima kekalahan, ya dari kubunya RK, ya kan? Sementara kubu Pram dan Rano tidak ada statement kami juga siap menerima kekalahan, hanya siap menang aja. Nah, kira-kira kalau dalam konteks berdemokrasi yang sehat, kan kita sedang mencoba juga mengedukasi masyarakat, Ya. khususnya Gen Z yang memang terbukti kan lebih dari 75% pemilih yang pilkada ini kan dari Gen Z. Ya kan? Nah, klaim-klaim seperti ini kan ada nuansa politis nggak menurut Bang Ade untuk pada saatnya nanti diributkan ini? Ya. Ya kan, seolah-olah KPU-nya nggak benar nanti kalau ternyata harus 2 putaran. Ya. Gimana menurut Mas Ade? Iya, jadi kan gini, pertanyaan besarnya adalah mengapa mereka melakukan ini nih? Klaim sepihak itu Klaim ya. sepihak itu. Kalau kita tidak ingin berprasangka macam-macam kan kita hanya mengatakan mereka ceroboh ya. Mereka terlalu berani untuk mengatakan bahwa mereka sudah menang. Padahal ya barangkali aja karena mereka nggak terlalu paham nih sebenarnya cara penghitungan. Jadi klaim berlebihan ya. Tapi kemudian dengan jujur kita harus katakan, masa sih mereka nggak tahu bahwa memang ini belum bisa disebut sebagai angka yang sesungguhnya. Ya kan? Kan Anda udah berulang kali ikut pemilu. Barangkali tidak pernah ada yang seketat ini, tapi paling tidak Anda perlu tahu bahwa Anda harusnya tahu bahwa ini belum bisa disebut sebagai hasil akhir. Ya. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda tahu bahwa ini sebetulnya belum bisa disebut sebagai hasil akhir, kenapa Anda secara berani mengatakan bahwa Anda sudah menang? Ya. Nah, maka tujuan yang paling sederhana yang hendak dicapai adalah bahwa membangun persepsi, ya, membangun image bahwa Anda sebenarnya sudah menang. Tapi kan pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus dibangun persepsi itu di tengah publik? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Saya setuju kalau kemudian dikatakan bahwa klaim-klaim sepihak semacam ini, klaim-klaim berlebihan semacam ini bisa jadi dilakukan agar kalau sampai akhirnya mereka ternyata kemudian tidak bisa disebut sebagai pemenang saat ini, ya, mereka bisa bilang bahwa ada kecurangan di sini. Ada upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memotong keberhasilan kita, memotong keberhasilan Pramono. Dan ini menjadi, orang akan tanya, Anda berlebihan nggak sih curiga semacam itu? Saya akan katakan tidak. Kenapa? Karena memang narasi yang dibangun oleh kubu PDIP, kubunya Pramono, itu kan seperti itu. Kita dengar secara langsung dari orang seperti, paling tidak yang paling terkenal adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ingat dia pernah bikin pernyataan ketika diwawancara di Faisal Akbar, podcastnya Faisal Akbar, Uncensored, ya. Yang bersama Koni itu ya? Bersama Koni Bakri, ya. Itu kan jelas-jelas dia mengatakan bahwa memang ada sebuah, ya, tuduhan ini kira-kira semacam ada sebuah konspirasi, ya, yang dipimpin kira-kira oleh Pak Jokowi, ya, untuk mengalahkan PDIP. Bahkan dia menggunakan tuduhan bahwa ada partai coklat, ya, yaitu polisi yang berusaha untuk mengintervensi. Polisi dan ASN. Polisi dan ASN, tapi yang coklat itu kan terutama adalah polisi. Lebih ke polisi sebenarnya. Polisi lah, ya, itu polisi kan, ya. Tuduhannya terhadap polisi yang saya pikir it doesn't make sense, ya. Kalau polisi itu diperintahkan untuk melakukan itu,
Loh kan presidennya Pak Prabowo, Iya, Pak Prabowo itu kan tentara. Mhm. Masa dia membiarkan polisi dimobilisasi semacam itu? Tapi itu it's another issue ya. Tapi ada sebuah upaya yang sistematis yang terus-menerus dilakukan oleh kubu PDIP untuk membangun sebuah gambaran, sebuah narasi, mengkonstruksi gambaran bahwa the whole election ini, pemilu dari pilpres, pileg, sekarang pilkada, itu adalah sesuatu yang direkayasa. Sesuatu yang memang dirancang untuk kemenangan kubu-kubu yang berhadapan dengan PDIP, yang melawan PDIP. Nah, karena itu sudah terus-menerus dibangun dan kita sudah terus-menerus merasa bahwa this is too much lah. Anda tuh terus-menerus menuduh bahwa Anda itu kalah karena kelicikan ya, karena adanya intervensi dari kekuasaan ya, ada penyalahgunaan kekuasaan ya. Nah, setelah itu berlangsung berulang-ulang terus-menerus, tiba-tiba sekarang kalau sampai terjadi ada tuduhan bahwa kami sebetulnya sudah lewat dari 50% kata Pramono. Tapi ternyata KPU menyatakan nggak sampai 50% kalian itu. 50% minus 30 yang tadi saya bilang. Itu akan menjadi sebuah bukti baru di mata kelompok-kelompok tersebut untuk mengatakan I've told you. Mereka itu dengan sengaja ingin menghabisi kita, ingin memotong memblok kita agar tidak menjadi pemenang pada satu putaran dan berharap akan ada 2 putaran ya. Dan itu bisa panjang urusannya. Kalau kemudian narasi itu dibangun lagi terus-menerus seperti ketika mengatakan bahwa sebetulnya Gibran itu tidak boleh menjadi wakil presiden karena sebetulnya itu dicapai dengan cara mengacak-acak konstitusi. Kalau sekarang ini dilakukan juga, maka kemudian kalau benar terbangun persepsi bahwa kubu Jokowi dan Prabowo masih melakukan upaya mengacak-acak hasil pemilihan pilkada di Jakarta ini, bayangkan apa yang akan terjadi pada putaran kedua. Ketika masyarakat mengatakan, well kalau kalian dizalimi dengan cara seperti itu, kami akan berada di kubu kalian. Ya. Itu kan lebih mudah Jadi mengatakan begitu. nampaknya ada upaya dengan klaim sepihak dari kubu Pram ini membangun sebuah atau mengkonstruksi sebuah persepsi nanti pada saat penetapan dari KPU, manakala memang 2 putaran kami dizolimi. Karena kami dizolimi, ya masyarakat bisa mengartikannya sendiri. Harus bagaimana kan begitu? Kalimatnya kelompok Bung Hasto dan kawan-kawan bukan sekedar silahkan Anda menafsirkan sendiri, tapi kalimatnya adalah kita harus melawan. Kita harus melawan, itu terus-menerus bahasa itu ya. Kalimatnya mungkin tidak persis seperti itu ya, tapi jelas semangatnya adalah kita harus melawan karena kita ditindas, karena kita berhadapan dengan mesin-mesin kekuasaan yang tidak bersedia kekuasaan mereka kita raih ya. Dan saya rasa itu sudah sampai kepada sebagian penonton, kepada sebagian halayak di Indonesia, Berarti di Jakarta. sepihak seperti ini ada semacam upaya pengkondisian untuk memojokkan KPU atau KPUD nantinya? Semua bahkan, yang jelas adalah KPU, KPUD ya, yang tadi saya katakan. Tapi yang berada di belakang ini semua pasti selalu yang dituduh adalah Jokowi. Ingat ya, mereka cenderung untuk tidak menyebut Prabowo ya. Barangkali mungkin karena masih punya harapan bahwa ke depan bisa kerjasama dengan Prabowo. Kan selalu mereka membangun sebuah tagline, kami nggak ada masalah dengan Prabowo. Betul. Kami hanya ada masalah dengan Jokowi dan Gibran. Kan gitu. Yang disebut sebagai Mulyono. Konspirasi kejahatan. Konspirasi. Dan dengan Partai Coklat tadi. Iya. Jadi Bang Ade, kalau misalnya ini kan bagian dari peristiwa demokrasi, ya toh, prosesnya juga berjalan transparan, ya kan, akuntabilitasnya sama-sama kita bisa lihat. Kalau benar merasa punya paslon yang hebat, apalagi didukung oleh Anies Baswedan, mau putaran kedua mau putaran ketiga semestinya nggak ada masalah dong, kan begitu logikanya. Nah, kenapa kok ada kesan ya dengan klaim sepihak, ya kan? Membangun persepsi, memviralkan, mengglorifikasi bahwa Pram Rano sudah menang 1 putaran, ya kan? Nah, apakah ini tanda-tanda bahwa sebenarnya mereka juga nggak yakin dengan paslon mereka sebenarnya kalau ada putaran kedua?
Saya duga karena pada dasarnya mereka melihat ya, kemenangan Pram Rano di Jakarta saat ini itu adalah bukan sebuah kemenangan yang kalau kita bicara pertandingan sepak bola tuh yang menangnya menang telak gitu ya. Ya. Dan ketidaktelakan kemenangan itu terjadi antara lain karena mereka melihat bahwa mereka tuh menang saat ini karena saya sama sekali I'm not against Pramono dan Rano ya. Kedua orang itu menurut saya adalah orang-orang yang layak menjadi pemimpin Jakarta. Ya. They are good, mereka itu paling tidak walaupun ada tuduhan kanan kiri macam-macam, mereka itu adalah dua orang pemimpin yang berintegritas ya. Jadi I have nothing against them. Saya nggak punya sesuatu sedikit pun keberatan secara personal terhadap Mas Pramono dan Bung Rano ya. Orang-orang itu baik, orang-orang itu layak memimpin Jakarta. Tapi kan prosesnya harus dilakukan secara taat hukum, secara bersih, secara lurus ya. Nah dalam hal inilah kita harus bicara tentang ini. Nah kemenangan mereka itu mungkin mereka anggap bukan kemenangan yang kalau bahasa Amerika itu kayak sweeping gitu ya. Jadi menang dengan aman ya. Dan mereka masih meragukan apakah 10% orang yang berada di tengah itu ya, itu adalah orang-orang yang akan dijamin akan terpecah secara adil secara rata kepada Pramono dan kepada RK ya. Jadi harus ada jaminan nih bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan. Sementara yang mengkhawatirkan adalah bahwa kalau sekarang memang Kim Plus itu sudah menang di segala tempat, kalau ini sampai dilanjutkan ke ronde kedua, ke putaran kedua, tidakkah itu akan membuka kemungkinan bagi orang seperti dua orang terbesar Indonesia, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, untuk kemudian mengatakan, oke, Jawa Tengah sudah aman, Jawa Timur udah aman, semua udah aman, yuk sekarang kita bantu Ridwan Kamil di Jakarta. Ya. Dan ternyata faktor Jokowi paling tidak ya, itu terbukti atau setidaknya dalam pandangan kita sejauh ini, itu punya efek yang besar terhadap kemenangan seseorang. Kalau sekarang Jokowi balik ke Jakarta dan turut menggelorakan Ridwan Kamil, apakah tidak mungkin pertama sebagian dari orang yang semula sudah mendukung Pramono kemudian mengatakan well ya mungkin, tapi kalau Jokowi betul-betul berada di belakang Ridwan ya mungkin kita juga pindah gitu ya. Kedua yang dari Dharmakun, mungkin nggak dari 10% Dharmakun itu ada sebagian yang ketika melihat oh Jokowi udah ada di Ridwan Kamil nih sekarang ya udah kami juga berada di sana. Itu kan menakutkan. Belum lagi misalnya begini, Anda pernah tahu tentang semacam fitnah-fitnah mengenai bahwa Ridwan Kamil itu menandatangani fakta integritas dengan FPI kan? Yang ternyata itu adalah sebuah draft dari fakta integritas yang dibuat oleh FPI tapi ditolak oleh fitnah bahwa ada fakta integritas yang ditandatangani oleh Ridwan Kamil bahwa Jakarta akan menjadi khilafah kan, kira-kira gitu kasar ya. Kasar seperti itu. Dan itu kan hoax ya. Itu hoax. Itu emang kecurangan yang sengaja dibikin ya. Saya tidak menuduh itu dilakukan oleh Mas Pram dan saya yakin Pramono tidak akan melakukan itu. Rano Karno tidak melakukan itu. Tapi kan ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin mengecohkan cara pandang orang tentang Ridwan Kamil kan. Itu terjadinya betul-betul hanya beberapa hari, 2-3 hari lah sebelum hari H. Jadi upaya untuk mengklarifikasinya pada saat Minggu Tenang itu ya. Pada saat Minggu Tenang. Iya, tapi itu kan nggak salah memang. Betul. Ya. Salah sih bahwa dia membuat hoax semacam itu ya. Tapi kan itu nggak ada kaitannya sama Minggu Tenang ya. Nah kalau sekarang ini orang duduk lagi, kalau kita asumsikan memang ternyata 2 putaran. Sekarang dinyatakan 2 putaran, diputuskan pada tanggal 16 Desember nanti
belum terjadi, belum tercapai angka 50% plus 1 itu, maka kita akan bikin putaran kedua yang kira-kira akan dilangsungkan pada Februari. Nah sekarang Anda bayangkan apa yang akan terjadi antara Desember sampai Februari. Ya, upaya tadi Jokowi datang mendukung siapa namanya Ridwan ya, pendukung Jokowi turun juga ya, relawan-relawan Jokowi turun. Karena salah satu kelemahan Ridwan Kamil selama ini adalah dia di lapangan itu tidak cukup didukung oleh tim yang seharusnya mendukungnya ya. Mungkin karena orang terpecah dengan kebutuhan untuk berangkat ke Jawa Tengah, berangkat ke Jawa Barat, berangkat ke Jawa Timur, berangkat ke Banten gitu ya. Jadi terdistribusi Terdistribusi. fokus para partai pendukung. Betul, Ya kan? betul. Kalau sekarang bayangkan kalau ini semua kemudian sekarang dipusatkan di Jakarta ya. Apakah tidak akan terjadi sebuah pertarungan di lapangan yang berbeda? Yang tadi saya katakan kalau pertandingan sepak bola yang tadinya antara mungkin seperti sebuah super power melawan tim Indonesia dan dibantai 3-0, 4-0, sekarang tim Indonesianya udah dapat suntikan dari naturalisasi nih atau pemain-pemain baru yang datang dari berbagai daerah. Maka pertarungannya tidak akan sesimpel seperti putaran pertama. Pertanyaannya begini Bang Adit, pilkada atau pilpres itu kan adalah sebuah kompetisi ya, kompetisi politik. Harusnya ini adalah sebuah media yang pas buat PDIP, buat Anies ya kan, untuk membuktikan diri ya kan bahwa pada saat pilpres mereka sebenarnya bisa menang. Kan ini sebenarnya semacam miniatur pilpres nih kalau jadi putaran kedua di Jakarta, ya kan, di mana Anies berkolaborasi dengan kubu PDIP dalam hal ini Pramono dan Rano. Kalau untuk kemungkinan kemudian kalau mau mereka menerima putaran kedua, Ganjar yang dianggap juga tokoh ditarik ke Jakarta. Betul. Berkolaborasi dengan Pramono. Mahfud juga mungkin diminta untuk menjadi semacam untuk mendukung, untuk endorse. Artinya begini, kenapa takut? Pertanyaan kenapa takut? Kalau mau ini sebuah kompetisi, biarkan rakyat yang memilih. Nah menurut Bang Ade, pertanyaan saya itu kenapa ya kok teman-teman dari kubu Pramono Rano ini atau PDIP ini begitu menghindari putaran kedua? Gimana Mas Ade? Saya rasa salah satu faktor yang terpenting di antara semua tokoh yang mungkin akan mendukung either satu partai atau partai yang lain itu adalah pertama-tama Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo menurut saya adalah faktor kunci. Dua manusia yang pengaruhnya akan jauh di atas. Anda boleh sebut siapa? Anies plus Ganjar plus mungkin Andika, yang mungkin yang lain-lain ya. Tapi kalau lawannya adalah Jokowi dan Prabowo, itu sangat menakutkan. Saya baru saja tadi bicara dengan seorang pendukung Pramono yang serius. Relawan ya? Relawan. Relawan. Ketika saya sebut 2 periode, 2 putaran, saya bilang kan kayaknya sih selalu terbuka kemungkinan 2 putaran loh. Wah kalau 2 putaran berat Bang, kata dia. Berat buat dia, berat buat Pramono. Lah nggak apa-apa dong. Kan tinggal memperebutkan, saya buat dengan cara gampang, kan tinggal memperebutkan suara Darmakun. Enggak Bang, kalau udah 2 putaran kalah Pramono. Ya, saya tidak cukup lama berbicara dengan dia ya, tapi terus dia pergi dan saya merasa bahwa kesadaran itu ada. Di luar soal tuduhan bahwa memang Jokowi akan licik ya, akan curang dan segala macam ya. Tapi betul-betul membayangkan Jokowi itu akan turun, Prabowo itu akan turun dan menunjukkan seperti kemarin mereka lakukan, pilihlah Lutfi, saudara-saudara Jawa Tengah atau Prabowo. Bayangkan kalau itu juga dilakukan Prabowo sekarang di Jakarta, pilihlah Ridwan Kamil, Jokowi juga kelihatan ada di lapangan seperti bagi-bagi kaos atau segala macam. Seperti yang dilakukan di Jawa Tengah di Jawa Tengah. Itu Anda bisa bayangkan nggak efeknya terhadap rakyat kecil seperti apa? Ya. Tapi kan selalu belum lagi soal PKS-nya nih. Kan PKS kan terpecah. Baru mau mengatakan itu. Sekarang PKS terpecah. Tapi kalau sekarang PKS dikonsolidasikan oleh para pimpinannya dan mengatakan bahwa enggak, kita harus sepakat
berada di bawah atau bersama-sama dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, sebagaimana di daerah-daerah lain kita juga sudah bersama-sama, lihat apa efeknya. Saya merasa bahwa itu semua kemungkinan bahwa itu harus mereka hadapi, kemungkinan bahwa itu harus mereka bertarung berhadapan dengan sebuah kekuatan yang luar biasa itu sangat menakutkan buat kubunya Pramono. Saya duga ya. Saya tetap percaya Pramono dan Anies itu, Pramono dan Rano itu adalah dua manusia yang tangguh ya. Tapi kalau bisa selesai dalam satu putaran, tentu buat mereka itu jauh lebih menyenangkan. Nah berarti memang arah untuk adanya putaran kedua memang masih terbuka, ya kan? Artinya masih Sangat. terbuka, dan itu memang disadari oleh kubunya paslon nomor 3 ini, Pram dan Rano. Kondisi itu seolah-olah itu nightmare ya, sesuatu yang mimpi yang menakutkan. Betul. Karena secara hitungan-hitungan atas kertas memang ini berat, ya kan? Nah, tetapi kalau memang ini sebuah pertarungan, ya kan? Pertanyaan saya, apakah mereka itu seorang fighter apa bukan gitu. Kalau seorang fighter, justru medan seperti ini kan sangat seksi justru gitu loh. Untuk semakin membuktikan kepada rakyat siapa sebenarnya ya yang benar-benar, khususnya di Jakarta sebagai sentral dari Republik Indonesia, ya kan, siapa sebenarnya yang benar-benar bisa meyakinkan masyarakat Jakarta pada Betul. putaran kedua. Betul. Tapi kenapa kemudian kok seolah-olah menghindari itu? Betul, dan itu terjadi karena sayangnya mereka harus mengeluarkan klaim bahwa mereka sudah menang itu. Saya merasa apa yang dilakukan oleh kubu Ridwan Kamil itu jauh lebih elegan, kan mengatakan bahwa ya ini belum selesai dan kita siap untuk kalah. Kalau harus kalah ya kalah ya. Betul. Tapi ini belum selesai nih. Bukankah itu seharusnya menjadi sebuah pilihan cara yang jauh lebih elegan, Lebih seperti saya katakan, simpatik, lebih ya. simpatik daripada yang sekarang sudah terjadi. Kalau mereka betul-betul yakin bahwa mereka sudah menang, apa gunanya juga mereka bilang bahwa kita sudah menang? Apa manfaat yang diperoleh? Kecuali yang tadi kita bicarakan tadi. Membangun persepsi ya. Bahwa membangun persepsi karena mereka sebetulnya sadar mereka mungkin tidak menang satu putaran. Dan itu jadinya terasa seperti sebuah tanda petik kecurangan, kelicikan. Sehingga nanti KPU dikambing hitam kan. KPU dikambing hitam kan, atau dikatakan bahwa ya memang kita kalah karena dilicikin, maka wahai rakyat Jakarta, bersatulah untuk melawan kejahatan ini, untuk melawan kezaliman ini, ya. Kalau itu betul, itu yang dilakukan, kalau betul ya, tentu aja saya nggak boleh menuduh secara sepihak bahwa itu dengan sengaja dilakukan dalam rangka itu ya. Saya minta maaf buat teman-teman PDIP, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Anda itu curang, nggak begitu ya. Saya cuma ingin mengatakan bahwa cara Anda menghadapi ini semua itu membuat kita menjadi curiga bahwa there is something really wrong terjadi, sehingga Anda merasa harus melakukan klaim-klaim sepihak yang sebetulnya tidak perlu sama sekali dilakukan. Nggak ada manfaatnya. Kalau benar Anda jujur nih, Anda lurus nih, sama sekali tidak ada manfaatnya Anda mengatakan bahwa kami sudah menang. Karena nggak ada, kalau memang sudah menang ya sudah, bilang aja bahwa marilah kita tunggu ya. Kami sendiri merasa yakin bahwa kami menang. Tapi kita nggak boleh mengklaim dok saat ini. Mari kita tunggu sampai. Harusnya kan narasi yang dikeluarkan oleh pasangan yang memang memungkinkan untuk 2 putaran adalah berdasarkan quick count, ya kami sementara menang, ya kan. Kami bisa 1 putaran, tetapi kan semuanya kan diputuskan oleh KPU. Betul. Tapi ternyata kami harus 2 putaran, kami nggak takut. Mestinya kan lebih elegan seperti itu. Persis, ya kan? persis. Itu juga mengundang simpati masyarakat dan juga sekaligus menunjukkan kepercayaan diri dari pasangan itu sendiri. Nah, masalahnya kok tiba-tiba ya kan, ketika seluruh paslon itu kemarin sudah menerima hasilnya, tiba-tiba ada klaim dan mereka harus menyampaikan di tengah malam itu juga bahwa internal mereka sudah memverifikasi semua saksi-saksi mereka yang ada di Jakarta dan mereka menang 1 putaran udah pasti. Ya, itu
menurut saya bikin itulah kaget juga semua orang itu akhirnya. kaget dan itu kesalahan. Kesalahan ya. Karena yang tadi saya katakan, taruhlah mereka, saya nggak percaya bahwa mereka sudah bisa mengumpulkan semua bukti C1 dari seluruh Jakarta. Mestinya itu tidak terjadi. Kalau memang sesederhana itu, semudah itu cara penghitungan, ya KPU nggak perlu tunggu sampai pertengahan Desember dong, gitu kan? Dia bisa dalam waktu sekian jam bisa mengumpulkan seluruh saksi di TPS, Iya. sementara KPU butuh 2 minggu dan 3 minggu kan? 3 minggu lah. It doesn't make sense. Ya, it doesn't make sense. Karena itu karena it doesn't make sense, sialnya ada orang seperti Anda yang bertanya. Nah, kok jadi sialnya? Unfortunately, gitu kan? Sayangnya ada orang seperti Anda yang bertanya, kenapa ya? Sementara orang semua sudah berpikir, ya dia emang udah menang, dia udah menang. Orang lupa bahwa dia udah menang itu berdasarkan sebetulnya hasil quick count. Ya. Bahwa kemudian dari sana mereka mengatakan kami sudah mengumpulkan semua bukti, it doesn't make sense jadinya. Kalau saja mereka tetap percaya pada, ya kami berdasarkan perhitungan sementara kami kayaknya sih kami akan bisa memenangkan dalam satu putaran. Ya. No worry ya guys, gitu dia bilang ke semua tim dia ya, kepada seluruh rakyat Jakarta, kami harus sampaikan kepada Anda semua, kami sih percaya kami bisa memenangkan, dan dari data-data yang kami peroleh, yang sudah kami kumpulkan, kita memang akan menang dalam satu putaran. Tapi, yang Anda bilang tadi, tapi kalau ternyata memang angkanya tidak memenuhi harapan kita bersama, ya kita siap untuk bertarung di gelombang. Ya kan? Itu kan keren. Iya, Seperti juga yang dilakukan oleh kubunya siapa? Bukan Lutfi lagi. Kubunya Ridwan Kamil kan seperti itu, Iya. ya. Nah, Bang Ade, yang menarik lagi adalah kita agak geser lagi sedikit. Pernyataan Ridwan Kamil sendiri bagi saya ada keanehan juga ini. Yang mana nih? Jadi kami siap juga kalau nyatakan kalah satu putaran, kami siap. Apakah ini sikap Ridwan Kamil ini bisa dimaknai dua hal ini. Pertama memang dia orang yang gentle, sportif ya kan. Yang kedua melihatkan bahwa memang dari awal Ridwan Kamil memang nggak terlalu serius untuk memenangkan pertarungan di Jakarta, karena kan dia mengincarnya sebenarnya kan Jawa Barat. Tapi karena ada dinamika politik ya kan, Ridwan Kamil harus ke Jakarta. Nah, menurut Bang Ade gimana pernyataan RK seperti itu? Apakah itu menunjukkan dia seorang sportif atau sebenarnya Ridwan Kamil juga nggak terlalu maksimal di Jakarta? Oke. Kalau dia nggak serius-serius amat, dia kan nggak perlu ketemu Prabowo, dia nggak perlu ketemu Jokowi kan, dan dia tidak perlu sampai turun lapangan dan seterusnya. Tapi gini, satu hal dulu, saya bukan tim suksesnya Ridwan Kamil, saya sendiri bukan orang Jakarta, jadi saya nggak punya sebetulnya. Tapi PSI kan mendukung pasangan Ya betul, Ridho ya kan? PSI mendukung pasangan Ridho. Tapi untuk sementara saya harus katakan bahwa kalau saya punya pendapat tentang Ridwan Kamil, ini has nothing to do dengan apakah saya mensupport dia di Pilkada Jakarta atau enggak. Oke. Karena memang bukan warga Jakarta. Warga Jakarta kan? Sama Bang Ade, Iya. saya juga bukan warga Bukan warga Jakarta ya. Buat saya, buat Jakarta beruntung lah punya dua calon pemimpin, yang satu Pramono, yang satu Ridwan, dua-duanya bagus ya. Tapi kan betul seperti tadi dikatakan ya, kita harus selalu menegakkan hukum, menegakkan aturan dengan benar. Nah dalam hal ini kembali ke pertanyaan Anda, saya percaya yang satu, yang pertama, saya rasa ini barangkali ini ada kaitannya dengan, ya ini orang-orang yang sudah malang melintang di politik. Ya. Ridwan Kamil bukan anak baru, ya. Ya dia mungkin bisa bikin blunder, ya bikin joking salah dan sebagainya. Iya. Ada 2 blunder dia. Ya itu bisa terjadi ya. Tapi dalam hal ini, saya rasa itu sudah menjadi DNA seorang politisi, seorang yang terlibat di dalam dunia politik untuk nggak emosional, nggak marah, dan mengatakan bahwa kita siap untuk bertarung, tapi kita siap untuk kalah. Itu kan siap untuk kalah tuh sebuah pernyataan yang menunjukkan kenegarawanan seseorang. Oke. Ya kami bertarung, tapi kami siap untuk kalah. Ya bukan berarti kami ingin kalah, kami siap untuk kalah. Kami tidak akan menjadi orang yang, kita nggak baperan lah kalau kata anak sekarang. Kalau kita sampai dinyatakan kalah, ya kita terima.
Ya saya ingat pada sikap kami di PSI. Ya PSI kan berulang kali gagal lagi, tidak terpilih, calon-calon PSI di berbagai pilkada juga kalah. Ya sudah, ya well fine gitu ya, itu sebuah pelajaran yang penting buat kita semua. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Itu sikap kami di PSI ketika kami menghadapi dalam hal ini kekalahan. Orang kayak Ridwan Kamil untungnya, kalau ini fortunately nih ya, fortunately mampu bersikap seperti itu. Dan selama ini kan kita juga tidak pernah melihat dia sebagai seorang pemimpin atau calon pemimpin yang bisa secara tidak tertata gitu ya, berusaha menyerang lawan dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas, melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada lawan-lawan politiknya. Dalam hal ini yang saya katakan tadi, dia politisi yang baik kok ya. Dia tidak pernah Ya. punya masalah dengan Ridwan Kamil adalah salah satu contoh politisi yang mengedepankan kesantunan. persis, Ya. persis. Santun, humble ya, tapi juga tajam pada saat yang sama. Yang sebetulnya juga dimiliki oleh Pramono. Nah, bahwa sekarang Pramono sampai mengeluarkan klaim atau kubunya Pramono lah ya. Kubu Pramono bukan Pramono. Bukan Pramono. Kubu Pramono sampai mengeluarkan klaim seperti itu. Well, kita harus bertanya siapa ini yang menganjurkan, yang berinisiatif untuk mengatakan bahwa buru-buru kita harus segera mengeluarkan pernyataan bahwa kita menang. Nggak perlu, kita kan bilang ngapain dulu bahkan Anda bilang itu dilakukannya kemarin. Semalam ya. Saya pikir tadinya siang ini, enggak ya. Semalam. Apa gunanya? Ada kesan fait accompli juga kan. Betul. Ya jelas. Itu akan terlihat oleh kebetulan kita yang mengamati apa yang terjadi sebagai fait accompli, sebagai upaya untuk mengatakan kita udah tap nih ya, kita menang nih ya. Sebelum kalian ngomong apa-apa kita sudah fait accompli, kita menang. Tapi itu kan tidak pantas. Kalau pertanyaan Anda adalah apa pendapat kita tentang ini semua? Ya langkah-langkah itu langkah-langkah yang tidak pantas, yang tidak seharusnya tidak dilakukan. Jadi kembali ke Ridwan, kalau dalam pandangan saya apa yang dilakukan Ridwan itu kali ini sangat tepat ya. Apa yang dilakukan itu sangat elegan, sangat mencerminkan karakteristik kepemimpinan dia. Dan mungkin sekali memang itulah yang benar. Artinya bahwa kita berharap bahwa saya pribadi walaupun saya tadi mengatakan saya bukan pendukung Ridwan, saya pribadi berharap mungkin bisa 2 putaran ya. Antara lain supaya menjadi sangat tegas dan jelas kemenangan salah satu pihak ini. Pertarungan ke depan ini akan menjadi sesuatu yang lebih mungkin fair gitu ya. Tingkat kekompetitifannya lebih teruji ya. Betul-betul 2 pihak ini berada di sebuah medan pertarungan yang seimbang. Nah, Bang Ade, ini di luar ini saya melihat sosok Ridwan Kamil ini kan sebenarnya di luar pernah menjadi kepala daerah baik wali kota maupun gubernur. Ridwan Kamil ini kan juga setahun terakhir atau 1,5 tahun terakhir kan ditunjuk oleh Presiden Jokowi saat itu sebagai kurator IKN. Ya toh. Nah, saya mencoba menjahit nih ya pernyataannya Ridwan Kamil bahwa saya siap menerima kekalahan kalau memang itu keputusan KPU 1 putaran, Pramono Rano menang kan gitu ya. Ini saya kaitkan dengan bahwa Ridwan Kamil bisa jadi ya kan akan ada penugasan baru dari Presiden Prabowo barangkali terkait dengan sebagai kurator IKN ini. Kenapa? Kaitannya adalah sampai sekarang Presiden Prabowo belum menandatangani Kepres tentang IKN. Makanya Jakarta masih disebut sebagai DKI, belum DKJ. Ya, kan gitu. Nah, jadi ini analisa saya, ya kan. Oh, apakah memang ini bagian dari yang sudah dihitung sebelumnya? Manakala kalah, Prabowo nggak lama akan tanda tangan Kepres tentang IKN, bahwa IKN ibu kota negara pindah ke Nusantara, ya kan, sehingga kemudian placement di sana, penugasan di sana sebagai anggaplah kepala otorita atau gubernur di Nusantara.
ada nggak menurut Bang Ade analisa saya ini kira-kira cocok logi atau bisa Ya. dikaitkan ke sana? Saya termasuk yang percaya bahwa kalah atau menang pasti akan ada sesuatu yang dijalankan oleh Ridwan Kamil sesudah ini, ya. Menurut saya dia tidak perlu merasa khawatir atau siapapun merasa khawatir bahwa dia akan terlunta-lunta, ya. Dan kata lain, cerita Anda bahwa begitu dia kalah, begitu dia kalah, dia akan menempati posisi-posisi strategis di lingkungannya Prabowo. Saya rasa itu hampir pasti akan dilakukan oleh Prabowo mengingat karakter kepemimpinan Prabowo, ya. Dia tidak akan melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Pak Ridwan ini kanlah seorang yang menurut saya sangat saya nggak ingin gunakan kata setia, tapi dia dengan sengaja meninggalkan peluang dia untuk menjadi gubernur Jawa Barat yang sebetulnya hampir pasti dia akan bisa peroleh ke Jakarta, yang sejak awal dia tahu bahwa ini bukan tempat yang bisa dengan mudah saja dia taklukkan, ya. Terutama karena di masa lalu dia sudah bicara negatif tentang Jakarta dan seterusnya. Jadi he sacrificed himself, ya. Dia sudah mengorbankan dirinya karena ada tanda petik mungkin permintaan apa perintah dari Kim, ya. Jadi apa yang dia lakukan adalah bukan sebuah langkah yang langkah independen dari Ridwan, ya, tapi menjadi bagian dari skema yang dibangun oleh Kim Plus. Orang harus menghormati itu menurut saya, pasti dihormati. Pasti Pak Prabowo akan memberikan dia akan ada jaminan bagi dirinya untuk menempati posisi strategis di sekitar Pak Prabowo. Jadi di satu sisi bisa jadi benar bahwa dia toh merasa aman lah mau kalah kayak mau menang sehingga dia bisa mengatakan itu. Tapi lebih dari itu saya rasa, ya, lebih dari itu saya merasa bahwa dia itu memang percaya bahwa ya angka dia kan sangat jauh kalah 10%, ya. Dan kita semua harus, menurut saya kita harus mengapresiasi atau bersimpati terhadap dia karena sebenarnya kita harus sadar bahwa kekalahan dia, tanda petik kekalahan sementara di Jakarta, itu antara lain diakibatkan karena dia tidak cukup disupport, ya. Dia itu sebetulnya dari apa yang saya dengar itu berusaha melihat ke sekelilingnya dan bilang, please support me. Saya nggak bisa nih berperang seperti ini. Tapi barangkali seperti tadi Anda katakan, orang lagi terpecah perhatiannya terhadap banyak tempat sehingga tidak ada cukup konsentrasi bantuan diberikan kepada Ridwan Kamil yang bukan seorang petarung yang pasti menang di Jakarta, ya, karena hal-hal yang tadi saya sebut. Jadi saya merasa bahwa dia sudah menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya dan dia merasa bahwa kalau pada akhirnya saya kalah, ya, I have done my best. Saya udah mencoba sebaik mungkin. Kan sekarang percakapannya kira-kira gini, orang bilang, ya soalnya Ridwan Kamil tuh ke Jakarta itu dengan membawa timnya dari Jawa Barat dan yang tidak mengerti Jakarta. Tidak mengerti Jakarta, ya itu sesuatu yang sangat bisa dimengerti kecuali memang kalau di Jakarta sudah disediakan sebuah tim yang solid yang akan membantu Pak Ridwan secara kontinu, secara terus-menerus, secara intensif, ya. Saya duga ada masalah di situ. Dia belum punya, ya, sebuah perangkat, sebuah mesin kampanye yang cukup bisa diandalkan. Tapi dengan apa yang sudah dia lakukan, dia sudah mencapai angka yang praktis ya lumayan memuaskan, 40% kan. Sehingga barangkali kalau dia pun akhirnya kalah, ya I have done my best. Karena itu saya sih menerima kalau saya emang harus kalah di sini. Itu bukan sebuah pukulan yang luar biasa buat diri saya. Ya saya menghormati dia dalam konteks itu. Ya, memang kalau kita lihat secara hitungan-hitungan di atas kertas, betul bahwa kalau putaran kedua, anggaplah para ketua umum partai Kim Plus ini turun di Jakarta entah sehari atau 2 hari atau dalam bentuk apapun,
misalnya Ketua Umum Demokrat, Agus Ya. Harimurti kan 2017 katakanlah 2000 gitu kan kandidat, walaupun kalah Di di putaran Jakarta. pertama ya di Ya. Jakarta ya kan, artinya kan punya masa. Ya. Dan AHY adalah ketua umum partai. Ya. Zulkifli Hasan juga bisa turun, turun. Bahlil juga turun dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang kapitalisasi yang akan didapatkan oleh RK Suswono ini ketika putaran kedua memang mungkin berkali-kali lipat dari yang Berkali-kali lipat. berjalan ya. Setuju, setuju. Dengan tim yang anggaplah dengan tim ses yang apa adanya, Ridwan Suswono sudah mampu antara 39 sampai 41%. Betul. Ya kan? Kenapa saya tidak menghitung kemana nih masa 10% dari Darmakun? Karena bisa aja itu adalah pelarian sesaat dari orang yang ragu ini ya. Ya udah nggak mau juga ke sini, nggak mau juga ke situ karena tidak pasti nih apakah RK didukung oleh Prabowo dan Jokowi atau enggak, ya udah yang amannya deh ke Darmakun aja. Bisa jadi seperti itu analisanya. Persis. Itu dan itu bukan sesuatu yang sekedar mengada-ada ya. Jadi maksud saya begini. Saya berulang kali itu mendengar dari orang lain ya yang mengatakan bahwa iya teman-teman saya di gitu ya di gereja atau di RT saya atau di teman-teman saya di lingkungan pergaulan mereka itu kecewa sekali karena Pramono sekarang mainnya sama Anies. Ya. Dan ya seperti biasa orang melihat Anies itu nggak sekedar dukung, Anies itu akan memperoleh posisi ya. Dia bukan tipe orang yang sekedar dukung nih. Ini orang-orang yang oke, mau nggak saya bantu ya. Cuman timbal baliknya saya akan memperoleh apa gitu kan kira-kira. Sementara orang melihat bahwa di kubunya Ridwan itu ada FPI ya. Yang menurut saya itu orang salah melihat secara adil apa yang terjadi. Beda sekali bergabungnya Anies yang membawa pendukung-pendukung Anies, anak Abah dan segala macamnya itu dengan FPI yang sebetulnya ikut-ikutan. Dia itu kan kayak ikut belakangan, jadi udah bingung mau dukung siapa, akhirnya oke, saya menyatakan mendukung Ridwan Kamil, saya serahkan fakta integritas, dicoret-coret itu sama Ridwan Kamil, dia bilang saya nggak setuju ini, saya nggak setuju ini. Nah orang tuh nggak tahu ini, sehingga betul yang Anda bilang. Mungkin kalau kubu Darmakun ini atau banyak orang sekarang nanti akan mendengar tentang apa yang sesungguhnya terjadi di belakang kubu Ridwan, mungkin mereka akan berpikir, well kalau gitu saya rasa pantas nih kita mendukung karena yang Ridwan itu Kamil. ternyata hoax kan gitu. Ada hoaxnya itu udah jelas, dan tadi itu ya sebetulnya Anda tidak perlu terlalu menganggap bahwa FPI itu akan punya peran besar di dalam ini Kim Plus gitu loh. Di antara sudut-sudut itu ada FPI nongol sedikit. Ya itu nggak penting lah. Ini beda sekali dengan Anies yang berada di dalam ya bahkan pasukannya Anies itu sudah muncul sekarang di mana-mana ya. Orang seperti yang namanya Gay Salifa itu sekarang udah menjadi salah seorang juru bicara dari kubunya Pramono kan. Anyway, saya mau bilang bahwa iya, kalau sampai ada 2 putaran, 2 ronde, banyak hal bisa terjadi. Banyak hal bisa terjadi, dan karena itu saya mengerti kenapa kubu Pramono itu kalau boleh milih nggak usah 2 deh, sekali aja, 1 putaran aja. Sayang ya, tapi dengan cara yang menurut saya yang Anda angkat di awal tadi, nggak pantas. Ini belum bisa Anda bilang ke publik, masyarakat luas bahwa kami sudah menang. Belum menang. Kalau Deddy Mulyadi sudah bisa mau bilang betul, nggak usah tunggu 15 Desember. Tinggi sekali. Udah tinggi sekali. Sekarang dia udah bilang bahwa udah pasti menang nih. Kalau ini ada persoalan di beberapa TPS saja. Oh ternyata di TPS ini ada kejanggalan, ada hal-hal yang mencurigakan. Tolong diulang, itu kan terjadi di pileg kemarin atau di pilpres kemarin, gitu. Ya, satu hal lagi Bang Ade, ini mungkin terakhir ya, tapi ini semakin terakhir semakin seksi juga sih pertanyaan ini. Karena kalau toh misalnya memang putaran kedua itu harus terjadi sesuai dengan hasil dari real KPU nanti, atau untuk KPUD nanti, artinya begini, Anies Baswedan akan semakin punya positionnya untuk semakin memperjelas
saya akan dapat apa nih dari PDIP karena faktor akurat berat ini, ya kan gitu loh. Ya. Karena sebelum ada keputusan ketika implementasi dari keputusan MK 6070 kan Anies kan kadang-kadang akan menjadi cagupnya PDIP karena hasil survei elektabilitas terakhir Anies pada saat itu lebih dari 40%, artinya cukup tinggi ya kan. Tidak ada kandidat yang waktu itu sudah 40% belum kampanye kan gitu. Nah, kalau kemudian ternyata 2 putaran ya kan berarti bisa jadi Anies juga semakin membuat bargaining lagi dengan Ibu Mega ya kan. Kalau memang saya pasti akan menjadi capres 2029 dari PDIP, oke saya akan total football. Semisal seperti itu yang saya bayangkan. Mungkin nggak itu akan jadi bargaining PDIP dengan Anies? Karena ke belakang kita melihat ternyata PDIP juga bukan partai ideologis, tapi partai pragmatis juga kan gitu. Gimana Mas Ade? Kalau janji sih ya mungkin aja, karena di Indonesia ini janji udah nggak penting sekarang. Oh gitu ya? Maksud saya adalah janji itu adalah sesuatu yang bisa diucapkan sekarang dan nanti tidak akan pernah dipenuhi. Itu kan sudah terjadi dengan cerita Bu Mega bersama Pak Prabowo ya. Perjanjian batu tulis. Perjanjian batu tulis itu adalah contoh terbaik tuh tentang betapa mudahnya ya orang itu meninggalkan janji gitu ya. janji tinggal janji ya. Orang meninggalkan begitu aja janji yang sudah dilakukan sebelumnya. Tapi itu adalah sebuah hal yang harus sangat kita perhatikan ya. Kalau Anies berada di kubu Pramono, itu ada imbalannya nggak sih? Dan seberapa besar imbalannya? Ini yang saya ingatkan tadi. Kalau FPI mendukung Kim Plus, nggak akan ada banyak hal yang mereka bisa tuntut dari Kim Plus. Kim Plus bisa bilang, well, oke, kami juga punya PKS di sini, ya. Kalian nggak usah terlalu banyak minta macam-macam lah. Kami senang saja Anda berada di dalam kubu kami. Kalau Anies, saya duga tidak sesederhana itu. Saya setuju dengan Anda bahwa Anies itu orang yang punya kalkulasi politik jangka panjang. Dia pasti sudah meminta dari sekarang apa yang akan dia peroleh kalau dia sampai terlibat dalam proses pemenangannya Pramono. Nah, kalau sekarang sampai 2 putaran, saya setuju dengan Anda bahwa tingkat permintaannya, artinya gini, kemarin pun dia sudah meminta sesuatu pasti. Ya. Tapi kalau sekarang sampai 2 putaran, saya percaya bahwa I don't know what gitu ya. Apakah itu uang, apakah itu jabatan, apakah itu seperti yang Anda katakan, janji di kemudian hari, ya, kaitannya dengan pemilihan presiden 2029. Ya, apakah dia akan minta didukung atau saya nggak tahu apa ya. Rasanya kalau uang Anies bukan lah ya kan, tapi passion dia kan memang kekuasaan kalau Anies. I don't know, saya nggak bisa jawab. Yang saya dengar cerita lain tentang uang. Hubungan uang dengan dia tuh tidak sesederhana seperti yang Anda katakan barusan. Iya, agak sensitif saya kalau soal itu Bang Ade. Tapi lagi-lagi kita nggak mau nuduh apapun. Betul. Tapi iya, saya setuju bahwa orang harus sadar bahwa kalau dia berada di sana, itu harus ada imbalan buat dia. Itu apa kita nggak tahu ya. Bagus kalau ada orang yang bisa mengungkapkannya, tapi saya nggak tahu. Ya itu bukan rahasia umum lagi sih Bang Ade kalau bahwa bargaining yang akan diminta oleh seorang Anies pasti ya tiket untuk 2029. Enggak, itu bukan sesuatu yang juga terlalu jauh kok gitu loh. Kalau saya cuma mau bilang kan, sebagian orang akan mengatakan bahwa iya, tapi PDIP kan juga punya skema lain, punya planning lain, ya. Apakah mau sampai dia maju sebagai presiden pada 2029 kan harus berhadapan dengan calon-calon PDIP yang lain. Apakah sebesar itu arti pentingnya Anies sekarang di dalam kubunya? Ya kalau kita melihat secara real, ya untuk Pilpres itu kan memang tidak bisa diabaikan, tingkat elektabilitas memang nggak bisa diabaikan. Betul. Dan di antara tokoh-tokoh sekarang yang ada di PDIP, even Puan Maharani sendiri, ya kan, sama sekali tidak ada yang memiliki tingkat elektabilitas seperti atau setinggi Anies Baswedan. Anda benar. Anies bukan kader PDIP. Ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dilihat dari perjalanannya PDIP setahun atau 2 tahun terakhir, yang semula kita melihat bahwa PDIP adalah salah satu partai besar yang ideologis ya kan, ternyata enggak ideologis juga. Kalau dilihat perkembangannya seperti sekarang, artinya pragmatis juga. Artinya tidak menutup kemungkinan demi alasan pragmatis itu ditambah ada dendam ya kan,
tidak menutup kemungkinan Ya. bahwa itu kemudian apakah efektif atau justru kontraproduktif ketika dilaksanakan, walau alam bisawab. Setuju, saya setuju. Setuju, saya cuma tidak seberani Anda untuk membayangkan bahwa harganya adalah dukungan bagi dia untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Mungkin tapi segitu aja. Jadi saya harus adil lah, harus fair juga lah untuk mengatakan bahwa well iya mungkin tapi gitu ya. Jadi itu adalah saya mengapresiasi ramalan Anda itu. Ya. Yang mungkin buat penonton juga penting untuk tahu itu mungkin terjadi. Sebenarnya bukan ramalan saya juga Bang Ade. Omongan ini sudah beredar di mana-mana. Bargaining yang akan diminta Anies dan posisi-posisi yang akan didapatkan Anies ketika total football mendukung pemenangan Pramono gitu. Ya. Makanya saya berani menyampaikan ini karena kan ini sudah menjadi diskursus publik juga sebenarnya. Iya. Terima kasih Bang Terima Ade kasih Armando. kembali. Saya memang sengaja tidak membahas pilkada daerah-daerah yang lain yang saya pikir sudah konteksnya sudah have to be done ya. Udah selesai. Lain itu udah selesai. Yang paling menarik kita membahas memang pilkada Jakarta karena kalau ini terjadi 2 putaran, saya tidak punya pilihan lain. Kata-kata yang pas untuk mencerminkan ini kalau 2 putaran adalah miniatur Pilpres jilid 2. Pengen Biar kita kupas. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Penonton Anteking Indonesia, demikian kita sama-sama sudah mendapatkan pencerahan dari Bang Ade Armando. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Thank you.